Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang cara menulis cakepan atau syair tembang mocopat. Baik, kita tahu bahwa tembang mocopat itu adalah suatu tembang yang cara memenggal suku katanya 4-4 dalam bahasa Jawa, pedotane papat-papat. Baik pemirsa, di dalam kita menulis syair tembang mocopat, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah metrum. Metrum adalah aturan dalam menulis syair atau cakapan tembang mocopat. Yang pertama adalah guru gotro. Guru gotro adalah jumlah baris setiap satu bait tembang atau cacaing larian saben sapodo tembang. Yang kedua yaitu guru wilangan. Guru wilangan adalah jumlah suku kata dalam satu baris tembang atau cacaing wando saben selare tembang. Dan yang ketiga yaitu lagu. Jatuhnya suara di akhir baris tembang atau ibaning swara ing pungkasaning larian tembang. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan sajak. Berikutnya yang keempat adalah foto. Foto yaitu satu bait tembang atau lagu segar satembangan. Kemudian yang terakhir yaitu pupuh, yaitu tembang mocopat yang sama jenisnya atau tembang mocopat kang podo jinisi. Dalam bahasa Indonesia disebut buntai. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Berikutnya nama-nama tembang mocopat. Nama-nama tembang mocopat ini kita urutkan dari baris yang terpendek ke jumlah baris yang paling banyak, dari Mas Kumambang, Ujung, Rambuh, Megetruh, Pinanti, Mijim, Pangpur, Durmo, Asmorodono, Sinom, dan Dalam. Kita nanti akan membahas dan sekaligus akan menulis tembang. Baik pemirsa, kita lanjutkan. Kita akan menulis cakepan atau syair tembang, yaitu tembang kinanti. Di dalam menulis cakepan atau syair tembang kinanti ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ialah tentang metrum, yaitu guru gotro, guru bilangan, guru lagu, foto, dan pupuh. Untuk baris pertama itu 8U, baris kedua 8I, baris ketiga 8A, baris keempat 8I, baris kelima 8A, dan baris keenam 8I. Berikutnya yang kedua, makna filosofi tembang kinanti. Yang pertama, bahwa tembang kinanti itu salah satu dari tembang mocopat yang sifatnya sederhana atau prasaja. Tembang kinanti berasal dari kata kanti
yang artinya dikanti, digandeng, dituntun supaya bisa berjalan atau dibimbing. Yang kedua, bahwa tembang kinanti merupakan lambang dari sebuah kehidupan anak yang masih perlu tuntunan baik lahir maupun batin, sehingga dia bisa berjalan atau hidup di muka bumi ini. Berikutnya yang ketiga, bahwa tembang kinanti itu merupakan perwujudan dari cara melatih diri menuju kepada cita-cita yang diinginkan. Yang terakhir, kata kanti itu bisa menjadi ciri atau di dalam tembang dinamakan Gotro Sasmitaning tembang kinanti. Berikutnya yang ketiga, watak tembang kinanti. Watak tembang kinanti ada seneng, tresno, asih, mituturi, nuladani. Maka biasanya tembang kinanti digunakan untuk nasihat ataupun memberikan cerita yang menyatakan rasa cinta kasih. Kemudian yang keempat yaitu Gotro Sasmitaning tembang kinanti. Jadi di dalam tembang kinanti, untuk mengetahui ciri-ciri tembang kinanti, maka ketika menulis tembang kinanti itu ada yang diberi Gotro Sasmito tembang. Sebagai contoh umpamanya kata kinanti, kanti, kantil, atau kanten, gandeng, tuntun, dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai contoh. Yang pertama, kinanti liring ditutur, kanti harsayaning kayun, akekanten ing asto, dan lain sebagainya. Berikutnya kita nanti akan menulis tembang, bisa memilih tema, ya, baik itu lingkungan, ada pendidikan, kebudayaan, seni, kemudian humaniora, yang antara lain ada sosial, etika, kemanusiaan, bencana, dan lain sebagainya. Kemudian ada tema ekonomi, pariwisata, pertanian, kependudukan, dan lain-lain. Baik, pemirsa, untuk yang berikutnya adalah diksi atau pilihan kata. Bahasa Jawa telah menyediakan banyak diksi, ya, untuk menulis sebuah tembang menjadi lebih indah. Di antaranya bisa menggunakan tembung garbo, ada tembung Bali swara, ada yang menggunakan imbuhan baik di depan, di tengah, maupun di akhir kata, yaitu menggunakan ater-ater, seselang, ataupun panapan. Kemudian ada yang menggunakan tembung sarujo, ada tembung entar, juga ada purwokanti, baik purwokanti swara, purwokanti sastra, dan purwokanti lumaksito. Kemudian juga bisa menggunakan reduplikasi, umpamanya dwilinggo atau dwilinggo salin swara. Bisa juga menggunakan basa Rinenggo, bahasa yang indah. Kemudian ada tembung plutan. Nah, tembung plutan ini dimaksudkan untuk mengurangi suku kata. Sebagai contoh, umpamanya meruh jadi beruh, amrih jadi mrih, dan sebagainya.
Kemudian juga ada yang menggunakan sandi asmo atau nama yang dirahasiakan dan lain sebagainya. Demikian tentang diksi, banyak ragamnya. Berikutnya yang ketujuh, yaitu runtut dan tinamulalar atau logis. Umpamanya tentang waktu, misalkan ada pagi, siang, sore, malam. Kemudian ada hitungan dari angka yang terkecil ke angka yang terbesar atau sebaliknya. Dan logis, artinya dapat diterima oleh nalar. Berikutnya yang kedelapan, yaitu isi atau makna. Jadi isi ini sangat penting di dalam penulisan tembang. Isinya ada yang bermakna lugu, apa adanya, wantah. Kemudian juga ada yang memiliki makna entar atau tersirat. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita menulis tembang mojopat. Berikutnya kita akan menulis cakepan tembang kinanti. Nah, ini ada contoh cakepan tembang kinanti. Kode pertama pupuk kinanti dari serat ulang reh, Yasan Dalem Sri Susunan Pakubuwono yang keempat dari Keraton Surakarta. Nah, ini yang biasa kita kenal ya. Nah, cakepannya seperti ini. Kemudian di bawahnya juga ada contoh ini. Contoh cakepan tembang kinanti, bait pertama pupuk kinanti serat widatama, Yasan Dalem KBPAA Mangkunegoro yang keempat dari Kadipaten Mangkunegaran Surakarta. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan. Sekarang saatnya kita menulis cakepan atau syair tembang kinanti. Nah, di dalam menulis tembang kinanti, sekali lagi kita memperhatikan ini metrum, guru pro, guru bilangan, dan guru lagu. Kemudian tema, kemudian diksi. Nah, yang tidak kalah penting adalah pedutan. Di dalam tembang mocopat ada yang dikenal dengan namanya pedutan. Ada pedutan kendu dan ada pedutan kenceng. Kalau pedutan kendu itu kalau kita lakukan atau kita nyanyikan itu akan lebih enak dibandingkan dengan pedutan kenceng. Berikutnya runtut, ya, artinya antara baris tembang yang satu dengan baris tembang yang lain ini berkesinambungan. Dan yang terakhir adalah isi atau makna, bahwa kita di dalam menulis tembang dalam satu bait itu merupakan satu kesatuan makna atau isi. Baik pemirsa, kita sekarang akan mencoba menulis tembang kinanti satu bait. Kita mengambil tema lingkungan. Kalau kita akan menulis cakepan bertemakan lingkungan, maka tentu kita berpikir terkait dengan hal-hal yang ada di lingkungan. Umpamanya tentang pemandangan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Di kutro yang pertama itu kita membutuhkan 8 suku kata dan guru lagunya U. Kira-kira apa yang bisa kita cari? Nah, banyak ya. Umpamanya kata tubuh. Nah, ini kata tubuh ini nanti kita jadikan kata yang terakhir di kutro yang pertama. Tubuh itu artinya beneran, sungguh. Nah, umpamanya kata tubuh itu kita hubungkan dengan kata endah. Endah tubuh. Ya. Endah tubuh ini sebetulnya tembung dari swara. Karena kita memerlukan tubuh, maka
tubuh indah kita balik menjadi indah tubuh. Kemudian di depannya kita taruh kata yang lain. Ini sudah ada 4. Umpamanya hubungannya dengan keindahan itu adalah sesawangan indah tubuh. Ya. Ini sudah berapa sesawangan indah? Sudah 8. Cukup? Oke, ini sudah jadi. Artinya sesawangan indah tubuh itu ya, pemandangan yang sangat indah. Berikutnya gotra yang kedua kita butuhkan 8i. Ya, umpamanya kita taruh kata yang punya dengan sesawangan keindahan itu namanya epiphany. Kita letakkan di paling ujung ya. Nah, epiphany. Umpamanya kita melihat taman, itu juga sesawangan ya, keindahan ya. Umpamanya kita taruh kata nambai ya, berapa nih? Nambai epiphany, kita tambah atar A menjadi anambai epiphany, sesawangan tubuh indah anambai epiphany. Kita juga bisa menggunakan diksi yang lain. Berikutnya untuk baris yang ketiga itu kita memerlukan 8o. Di dalam diksi ada namanya Purwokanti Lumaksito. Nah, kita coba ditempatkan di sini. Jadi ada anambai epiphany, kita tulis epiphany. Ada namanya Purwokanti Lumaksito atau Purwokanti Sastromilir. Sesawangan indah tubuh anambai epiphany. Apa yang epiphany? Yang epiphany adalah taman. Ini berapa? Epiphany taman kurang 2. Nah, mungkin kita tambahi depannya apa dan di belakang kita tambahi akhiran an. Epiphany pertama 8. Oke. Sudah cukup untuk baris yang ketiga. Nah, ini sudah ada yang memenuhi Purwokanti Lumaksito. Berikutnya gotra yang keempat kita memerlukan 8i. Taman itu biasanya ada tanam-tanaman atau tumbuhan dan biasanya yang indah-indah. Nah, itu umpamanya seperti itu. Nah, kita tulis, kita mencari 8i. Saupami. Saupami artinya umpamanya. Apa yang indah epiphany itu umpamanya? Umpamanya adalah tanaman. Nah, tanaman tanduran atau di dalam bahasa Jawa ya, itu pasren atau tanaman hias. Pasren. Pasren titik-titik saupami. Jadi kalau kita baca dari atas, sesawangan indah tubuh anambai epiphany patamanan pasren titik-titik saupami. Nah, umpamanya kata indah. Pasren indah saupami. Sudah 8. Namun di atas juga ada kata indah. Maka dalam menulis syair tembang itu kita cari diksi yang berbeda dalam satu bait. Umpamanya apa? Indah itu kata yang lain ya, epiphany, indah, asri ya, asri, bisa kita asri.
atau yang di atasnya kita ganti asri, sesawangan asri tubuh atau pasren asli saupami. Nah, memang dua-duanya bagus, di atas bagus, di bawah juga bagus. Kata apa yang lain? Kata indah, namanya kata langen, sesawangan langen tubuh. Langen itu juga seni, ya, sungguh seni, ya, sungguh indah. Nah, yang atas mungkin kita ganti dengan kata langen. Langen itu juga bisa menyenangkan hati, ya. Jadi sesawangan yang menyenangkan hati. Nah, sesawangan langen tuhu nambai edipeni patamanan pasran indah saupami. Nah, sudah hampir jadi. Kemudian baris yang kelima, kita memerlukan 8A. Umpamanya di taman itu kan banyak bunga, nah, banyak tanaman. Kira-kira tanamannya apa? Kita taruh di sini, ya. Kita membutuhkan 8A. Nah, yang A misalkan tanaman bunga itu mawar. 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 Nanti ini jatuhnya nanti di 8A. Ya. Kita taruh kata mawar. Kemudian bunga yang lain kan banyak. Namanya sekar kantil, sekar melati, ya, sekar kantil, melati, mawar. Berapa? Pas ya, 8. Kemudian putra yang terakhir itu kita memerlukan 8I. Bunga-bunga ini kan bunga-bunga yang harum. Nah, itu dalam bahasa Jawa wangi. Dan ini nanti menjadi kata terakhir di putra yang keenam. Ya, jadi bunga-bunga itu wangi, harum. Nah, harum itu kalau dalam bahasa Jawa harum, harum wangi. Nah, kita tembung sarujuk. Harum titik-titik wangi. Nah, biasanya angamber. Angamber itu berbau. Harum angamber wangi. Jadi berbau sangat wangi. Harum angamber wangi. Baru 7. Nah, kita tambahin pakai akhiran atau panambang nomornya. Harume angamber wangi. Ya, mungkin kalau ada yang lebih halus, harume angamber wangi. Namun pada konteks ini lebih bagus harume angamber wangi. Demikian pemirsa, saya kira pertemuan untuk hari ini cukup. Semoga bermanfaat. Ada lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.